Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Niati Pertiwi dengan NIM 1912414. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA di kelas 4 menggunakan 3 media pembelajaran. Yang pertama PowerPoint, yang kedua Prezi, dan yang ketiga yaitu Comic Live. Untuk selanjutnya mari simak video saya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 4, tema 8, keluargaku, subtema 3, daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1, mata pelajaran IPA. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak dari satu benda. Perhatikan gambar berikut. A. B. Manakah gaya yang mendekati tubuh dan menjauhi tubuh? A. Gaya tarik meja. B. Gaya mendorong meja. Perhatikan panah yang muncul di bagian A, dari jauh semakin mendekat. Sedangkan di bagian B, panah yang tadinya dekat semakin menjauh atau bisa disebut dengan gaya mendorong meja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas 4 tema 8 subtema 3 pembelajaran 1, bangga terhadap daerah tempat tinggal melalui media Prezi. Pembelajaran 1 menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Menurutmu, jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Ayo diskusikan dengan teman sebelahmu. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, Made menendang bola ke arah gawang, Fitri memindahkan buku ke rak buku, dan Jonas mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contoh, Jonas mengerem sepeda yang melaju, Made menangkap bola, dan Dedi menahan gerak bola dengan kakinya. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contoh, Jonas mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, Maria membuat mainan dari plastisine, ibu memotong kue dengan pisau, dan ayah membuat guci dari tanah liat. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Menjelaskan hubungan antar gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya mempengaruhi suatu gerak benda. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gaya dan gerak benda melalui media Comic Live. Suatu hari, Dadan, Gadis, dan Sandi lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. San, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget, pasti seru kan, ajak Faiz sama Rido juga. Oh seru ya, aku kok nggak ngerti ya apa keseruannya, cuma mengocek, mengoper, dan menendang bola saja. Keseruannya
sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa mencetak skor. Dan tahu nggak sih, setiap kali kita mengocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut masuk ke gawang. Wah, ini baru seru tentang gaya dan gerakan yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang tidak terlihat, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda, gaya dapat kita lihat dan rasakan seperti menendang. Sebenarnya gaya itu apa sih? Gaya ada segala macam bentuk dorongan atau tarikan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang bergerak maupun benda yang diam. Gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak, San. Oh, contohnya seperti saat menendang bola ya, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman, kan? Kalau kita ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yups, untuk menggerakkan benda yang diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup, karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tidak akan bergerak. Contohnya seperti lemari. Lemari itu pasti tidak akan bergerak jika aku mendorongnya sendirian. Lemari bergerak karena didorong oleh 4 orang. Artinya, benda yang bergerak dapat bergerak memungkinkan cepat jika diberi gaya tambahan. Semakin besar gaya diberikan, benda bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola dan aku menangkap bola? Kan bola itu akan berhenti diam saat ditangkap. Ya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberi gaya. Bagaimana jika aku menendang bola dengan keras lalu ditepis oleh penjaga gawang walaupun berubah arah? Nah, San, kalau itu benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberi gaya. Benda juga dapat bergerak berbalik arah atau bisa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul bisa terjadi pada bidang datar dan bidang tegak, seperti melempar bola tenis ke dinding, maka bola berbalik arah setelah berkenaan dengan dinding. Mengayuh sepeda termasuk gaya juga toh. Tepat sekali, San. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Begitupun ketika mengayuh di jalan menanjak membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan mengayuh di jalan yang datar. Semakin miring tanjakan, maka semakin besar juga gaya yang diperlukan. Benda dengan mengayuh di jalan menurun, gaya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan di jalan datar. Oh iya ya, aku perhatiin nih, bola bergerak pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Itu namanya gerak menggelinding, San. Benda bulat bergerak sendiri pada bidang miring, yaitu gerakan berupa gerak berputar sambil berpindah atau yang disebut gerak menggelinding. Kalau nggak ada yang nahan, benda pasti bergeraknya ke bawah kan? Betul sekali, ini akan terjadi semua bentuk benda. Benda kotak, bulat, bahkan lembar atau akan jatuh jika tidak ada yang menahannya. Gerak benda jatuh karena tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga loh, San, yang akan selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerakan air disebut mengalir. Asik, pulang.
Wah, nggak terasa sudah selesai jam pelajaran ya. Yuk kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari dari tadi sebelum pulang. Gaya berupa tarikan dan dorongan. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Jenis gerak benda berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir. Asik, aku semakin paham nih tentang gaya dan gerak benda. Sampai ketemu lagi ya gadis, Sandi. Bersambung. Baik, cukup sekian media pembelajaran yang saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.